Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jumpa lagi dengan Freddy, manusia dungu di sini. Ingin berbagi cerita. Ceritanya adalah apa yang sudah pernah diceritakan oleh seorang kiai dari Jombang. Beliau bernama asmanipun inggih menika Kiai Imron Jamil dari Jombang. Kalau tidak salah pesantrennya Tambak Beras kalau tidak salah. Ya, ini cerita tentang bagaimana dahsyatnya afdhalud doa ya. Doa yang paling afdhal yaitu alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi kisah dimulai dari polemik yang terjadi di langit. Di langit itu terjadi polemik. Para malaikat itu saling adu argumentasi. Ya namanya polemik kan begitu. Argumen itu bermacam-macam muncul, rumor-rumor itu muncul. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata ada manusia yang ada di bumi. Dia itu seorang ahli ibadah. Ibadahnya itu luar biasa. Tidak pernah maksiat. Kehidupannya itu penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Tapi kemudian ternyata ada malaikat yang melihat. Nah, ini ibaratnya kalau cerita di pewayangan itu kan kalau ada orang bersemedi, bertapa, entah itu Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, itu jika bertapa atau bersemedi, itu kayangan kan panas. Ya, ibaratnya itu kalau di pewayangan ceritanya begitu. Ada apa ini? Kok kayangan panas? Nah, terus kan diteliti, wah, Dewa Betara Naroda, apa Betara Guru turun melihat kan, oh ternyata ada yang sedang bertapa. Lah ini hampir sama. Nggak tahu terjadinya itu panas atau dingin, yang jelas orang tadi, hamba Allah tadi, ya, itu sudah membuat suasana langit itu terpengaruh. Mungkin aras sering bergetar atau bagaimana. Pokoknya ini orang luar biasa. Sehingga akhirnya ada yang turun ke bawah untuk melihat, ya kepalanya malaikat. Sing paling big bossnya malaikat ya, malaikat Jibril yang turun melihat. Oh ternyata betul ada seorang yang sangat alim, alamah, kemudian ibadahnya tekun, taat ya. Tapi di jidatnya itu atau di batuknya itu tulisannya min ahlinar atau ahli neraka. Nah itulah berita itu yang akhirnya menyebabkan gemparnya langit. Para malaikat di langit itu gempar. Bahkan akhirnya Jibril, malaikat Jibril ya, itu sowan kepada Allah bertanya, ya Allah, saya lihat di bumi ada hambamu yang luar biasa ibadahnya, sangat tekun, sangat taat, tidak pernah bermaksiat. Tapi kenapa di jidatnya atau di dahinya itu ada tulisan min ahlinar? Kan kelihatan kalau malaikat kan tahu. Para waliullah juga yang mukasyafah ya, itu tahu, bisa lihat itu. Ya mungkin sebetulnya orang itu juga waliullah. Tapi Allah ini ya dalam ceritanya Pak Kiai itu malah Bril, kamu itu enggak pengalaman sih, orang malaikat wis suwe dadi ketuane malaikat. Kok kayak gitu aja kok bingung. Coba kamu lihat sana tulisannya di Lauhil Mahfud. Dilihat sama malaikat Jibril memang betul min ahlin nar. Jadi memang orang itu takdirnya itu ahli neraka. Ya Allah Gusti. Ngeri enggak? Kenapa malaikat pada ya polemik, pada ya adu argumen wis macam-macam, pokoknya itu ribut rame ya. Kita pun kalau mendengar itu ibaratnya ya, kalau kita mendengar itu kita juga pasti
Lah ibadahku sing kaya ngene, ibadah sayang hanya sedikit ini, terus jadi apa? Wong orang yang luar biasa seperti itu kelihatannya beliau wali aja min ahlin nar. Di Lauhil Mahfuz sudah jelas tertulis min ahlin nar. Nah, akhirnya karena malaikat Jibril sudah memastikan itu, ya Allah, kasihan sekali orang itu, ya Allah. Bolehkah saya mengunjungi dia, menanyakan kepada dia, mengabarkan kepada dia bahwa dia adalah ahli neraka? Allah menjawab, ya silahkan aja, bebas kamu sana, mau kamu temui silahkan, mau kamu tanya silahkan. Intinya Allah membebaskan. Kemudian akhirnya malaikat Jibril turun. Ya tentunya dalam ceritanya itu dalam bentuk manusia ya. Nah, seperti malaikat Jibril waktu sowan Kanjeng Nabi itu kan juga dalam bentuk manusia yang berpakaian putih bersih ganteng ya. Ya ibaratnya seperti itulah. Kemudian beliau menemui tadi hamba Allah yang luar biasa tadi. Hamba Allah ya, sebut saja berarti Abdullah. Misalkan ya namanya Abdullah. Hai Abdullah. Malaikat Jibril kemudian langsung bertanya tanpa berbasa-basi, menyampaikan semua yang diketahui oleh malaikat Jibril. Intinya bahwa kamu sudah ibadah luar biasa, kamu sudah taat luar biasa, kamu tidak bermaksiat. Intinya kamu itu ahli surga, kalau secara kasat mata itu ahli surga. Tapi ketahuilah, apa yang saya lihat di dahimu itu tulisannya adalah min ahli nar, kamu adalah ahli neraka. Ya orang tadi santai aja. Ini ternyata Abdullah, hamba Allah itu luar biasa ya. Ketenangan batinnya ya, ini nafsunya sudah sampai nafsu mutmainah apa bahkan radiyah atau mardiyah. Yang jelas bukan kamilah karena bukan nabi, bukan rasul ya. Nafsunya itu mungkin sudah tingkatannya tinggi sekali. Kalau di bawah nafsu kamilah ya berarti nafsu mardiyah misalnya ya. Padahal nafsu mutmainah aja udah wali itu, tapi kan masih bisa naik lagi. Derajat wali juga bisa sampai tinggi. Dengan tenang beliau menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Wong hanya seperti saya saja, manusia biasa, sampai didatangi malaikat Jibril hanya untuk dikabari bahwa saya adalah ahli neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih malaikat Jibril atas informasinya. Kira-kira begitulah ya. Semakin kaget lagi malaikat Jibril. Akhirnya beliau kembali pulang, menghadap lagi sowan kepada Allah dan ya Allah, kawulane panjenengan, hambamu ini ya Allah luar biasa sekali. Saya beri kabar kalau dia adalah ahli neraka, itu nggak kaget nggak apa, malah tenang, malah senyum, malah yang terucap dalam lisannya alhamdulillahirabbil alamin. Ini manusia macam apa ya Allah? Kata Kiai Imron Jamil, Bril, kowe panjen malaikat ora pengalaman kok kowe. Orang ngono bae kok gumun. Maksudnya lihat gitu aja kok heran ya. Aku itu, maksudnya Allah ya. Allah itu, aku itu bisa menciptakan hambaku dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam sifat, dalam berbagai macam kelakuan, dalam berbagai macam akhlak. Saya bisa, saya Maha Kuasa. Apa saja bisa tak ciptakan. Bahkan manusia-manusia yang melebihi kalian sebagai malaikat, melebihi dalam hal apa? Kepatuhannya kepadaku. Itu aku bisa. Wes,
Sekarang singkatnya kamu lihat saja Lauhul Mahfudz sekarang, biar kamu lebih jelas, biar kamu lebih gamblang apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian malaikat Jibril berangkat lagi melihat Lauhul Mahfudz. Ternyata yang tadinya tertulis min ahlin nar sudah dicoret, diganti min ahlil jannah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang tadi sudah menjadi ahli jannah atau ahli surga kelawan nyebut tadi dengan menyebut alhamdulillahirabbil alamin, itu surga. Ya Allah, saya waktu pertama kali mendengar kisah ini merinding terus. Saya dengarkan lagi, saya ulang-ulang, waktu itu saya itu sampai merinding. Apalagi sekarang di YouTube ada, itu bisa lihat kisah aslinya, bisa Kiai Imron Jamil mengisahkan itu. Dan saya akhirnya saya jadikan pedoman, saya jadikan patokan. Ketika saya merasakan sakit, ketika saya merasakan mata saya ini burem, lihat manusia aja enggak bisa, lihatnya belis semua. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Enggak jelas matanya, enggak jelas hidungnya, enggak jelas mulutnya. Ya, mungkin gambarannya belis seperti itu. Untung tidak berubah menjadi kepala hewan. Saya ketika melihat dengan mata yang remang-remang seperti itu, ada gangguan, keterbatasan. Ketika saya mengalami rasa sakit, ketika saya mengalami rasa tidak nyaman, mumet kepalanya dan seterusnya, saya ingat kisah ini dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya jadikan zikir alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selain sholawat, alhamdulillah itu saya jadikan zikir. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga sudah dikasihkan. Kita sudah tahu kuncinya. Jangan sampai salah itu. Tapi dalam kita beramaliyah, dalam kita berperilaku, dalam kita menerima semua kenikmatan, baik khairihi wa syarihi minallah, ya, baik yang khair yang baik atau syar yang tidak baik, itu adalah semua dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pernah saya cerita seperti ini kepada murid saya, murid kesayangan saya tentunya, ya, dia seorang cowok yang baik, dia seorang anak yang tekun ibadah. Saya ceritakan tentang bagaimana kalimat alhamdulillah ini. Kemudian dia sangat antusias dan berterima kasih atas cerita saya itu. Yang terjadi apa? Pagi-pagi ba'da subuh dia nelpon, Pak, saya diputus sama pacar saya. Saya langsung bilang, kamu ingat pelajaran kemarin? Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini ya, kisahnya tak putus itu kisahnya seperti itu. Akhirnya ya dia sekarang sudah punya istri, istrinya yang jelas bukan yang memutuskan itu, udah ya istrinya baik, istrinya solehah. Nah, oke, kisahnya itu selesai. Jadi begini, ketika Allah itu memberikan kita kondisi yang tidak nyaman, ini yang saya alami sebagai pengalaman spiritual, ya. Sebetulnya Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya contoh gampangnya lah, meripat dikai bureng, mata dikasih kabur, ya. Saya diberi kelebihan pada telinga, pada pendengaran saya. Saya bisa mengenali orang-orang yang mendekati saya, berbicara dengan saya bisa kenal dengan suaranya. Itu contohnya seperti itu. Tidak usah tanya saya bisa melihat apa selain yang bisa dilihat dengan kasat mata, tidak usah tanya itu, karena tidak mungkin saya jawab. Ya. Jadi itu contoh kecil seperti itu. Dan yang jelas, ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak baik kepada hambanya, yang dirasakan hambanya tidak baik, itu sebetulnya yang terbaik, kasih sayang Allah yang asli. Saya sudah pernah sampaikan itu.
Dan Allah tidak pernah kehilangan sifat Rahman Rahimnya. Sifat Rahman Rahim, bising ya. Sifat Rahman Rahim Allah itu tidak akan hilang dengan Allah memberikan sesuatu musibah atau mungkin ujian atau mungkin hukuman ya kepada abdinya atau hambanya. Ya tetap sifat Allah Rahman Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Makanya jangan suudzon kepada Allah. Ini belajar bersama ini saya juga belajar ya. Saya belajar. Lisan saya masih sering ngomong yang tidak karuan ya. Saya masih kadang menghakimi seseorang dan lain sebagainya. Ini untuk pengingat bersama. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Semoga itu menjadi doa yang terbaik untuk kita ya. Doa terbaiknya alhamdulillah. Ya. Mohon syafaatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Itu minta syafaatul udma dari Rasulullah ya. Kemudian kuncinya surga wis dituduhke, sudah dibocorkan la ilaha illallah. Jadi kita itu menjalani hidup itu tinggal nyantai, nyaman aja. Ya. Pasti diberi jalan. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Bahkan orang yang sudah ditakdir min ahlin nar tiba-tiba dicoret jadi min ahlil jannah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ngobrolnya panjang ya. Yang mau dengerin alhamdulillah, tidak didengerin, tidak ditonton alhamdulillah, jadi tidak masalah. Tenan. Temen gak masalah. Gak ditonton gak masalah. Dislike ya, jempol terbalik juga gak masalah. Tidak apa-apa semuanya. Nah, semua ini terjadi atas rahmat dan ridha dari Allah Ta'ala. Saya berada di sini, saya bisa menghirup udara segar ya di ruangan ini, di ruangan yang alhamdulillah ini juga diberi keberkahan Allah. Ini masih agak baru ya ruangannya. Ini saya manfaatkan untuk membuat konten-konten seperti ini di bulan Ramadan. Ini sudah malam ke-21 ya. Ya Allah, malam ganjil. Katanya malam ganjil itu malam Lailatul Qadar ya wis. Hanya orang-orang yang ditunjuk dikasihi oleh Allah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti saya orang awam melek sak wengi, menteleng sak wengi, wiridan sak wengi, nek ora diparingi ya ora bakal ngerti. Tidak bakal dapat. Hanya mengalami. Ya, mengalami beda dengan mendapatkan. Mengalami malam Lailatul Qadar, tapi saya tidak mendapatkan, ya orang ngerti seperti rasanya, seperti apa rasanya. Ya kalau dulu Buya Hamka itu yang saya pernah baca bukunya, wah sulit untuk digambarkan. Mosok tanaman-tanaman semua bersujud kepada Allah, musola masjid bersujud kepada Allah, semua bersujud kepada Allah. Itu kan dibayangke tidak masuk akal. Makanya kalau sudah bicara tentang hal-hal yang sifatnya spiritual seperti itu, akal itu kadang perlu diletakkan dulu, disimpan dulu. Ya, jadi biar nanti atine bisa nrimo. Nek akale gak iso nrimo, atine iso nrimo. Wis ngono dhisik ya, Cak. Surabaya malian. Ya, nyun ngapunten. Mohon maaf. Ini mau menutup kok rada angel ki. Wis gini aja wis ya. Nek ada yang bisa diambil manfaatnya itu dari Allah. Asli Allah. Nek sing salah, ono sing ora bener, ora pas, pancen Freddy wong dungu. Nggak apa-apa istilah Rocky Gerung, wong dungu, manusia dungu. Istilah ada band manusia bodoh. Ya. Saya istilahkan sendiri, saya begundal, kunyuk milenial, ini enggak apa-apa. Wis pokoknya ele-elean, saling mengingatkan. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.